Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa Indonesia dan ibu-ibu yang hadir di studio pagi hari ini, kembali kita sama-sama lagi di sini tentunya di Mama dan A. Iya, pagi hari ini saya lihat ibu-ibu seger-seger semua. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik ya. Dan saya lihat juga di sini ada yang paling muda. Apa kabar Ibu? Kabar baik. Kabar baik, alhamdulillah. Perwakilan dari Putri Muslimah. Tahun 45 tapi ya. Umurnya udah 84 tahun ya Bu ya, tapi masih segar. Alhamdulillah. Amin ya, mudah-mudahan terus diberikan kesehatan. Iya. Ibu-ibu yakin nggak apa yang kita lakukan di dunia ini akan mendapatkan balasan di akhirat? Kalau kita berbuat baik, balasannya juga akan baik. Berbuat buruk, balasannya juga akan buruk. Tapi ada hal-hal yang jangankan di akhirat, di dunia aja dibalas. Ya kayak istilahnya tuh hukum karma. Nah sebenarnya hukum karma itu ada nggak dalam agama kita? Dan kita akan segera ikuti tausiah Mama. Dan tema kita di pagi hari ini tentang hukum sebab akibat. Silakan Ma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukum sebab akibat atau hukum karma. Apa sih yang disebut dengan hukum karma? Hukum karma ini berasal dari agama Buddha dan agama Hindu. Jadi agama Buddha, agama Hindu ada yang disebut dengan hukum karma. Secara sederhana begini deh. Apa yang kita lakukan sekarang itu akan berakibat pada kehidupan di masa yang akan datang. Kehidupan kita saat ini akibat perbuatan kehidupan yang lalu di masa yang lalu. Kalau dulu berbuat baik, sekarang jadi orang baik. Kalau saat ini kita berbuat buruk, masa yang akan datang jadi buruk. Artinya apa? Dalam agama Buddha, dalam agama Hindu, itu kehidupan di alam dunia ini berulang-ulang. Bolak-balik berkali-kali. Dalam Islam tidak ada yang disebut dengan hukum karma. Yang ada adalah hukum sebab dan akibat. Jadi hukum karma itu hanya ada dalam agama Buddha. Hanya ada dalam agama Hindu. Kenapa? Karena kita umat Islam meyakini hidup di alam dunia cuma sekali. Betul? Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Al-Baqarah ayat 28. Kenapa kamu kafir kepada Allah? Padahal kamu tadinya mati dihidupkan oleh Allah, dimatikan kembali, dihidupkan dan kamu kembali kepada Allah. Artinya kata Allah awalnya manusia itu mati. Zaman ruh. Masuk ke alam rahim, ke alam dunia hidup. Datang kematian. Dihidupkan lagi di alam akhirat. Artinya sangat jelas bahwa hidup di alam dunia cuma sekali buat kita umat Islam. Tapi buat orang-orang beragama Buddha, beragama Hindu, kita mengenal ada yang hukum karma atau juga kita mengenal reinkarnasi. Nah, reinkarnasi itu penitisan kehidupan dari orang yang sudah mati kepada orang yang masih hidup. Kalau dulu orang itu baik, sekarang nitis kepada orang yang masih hidup itu jadi baik. Kalau dulu orang itu buruk, sekarang nitis kepada orang hidup itu buruk. Dan kehidupan sekarang akan mereinkarnasi lagi buat kehidupan yang akan datang. Itu agama orang. Tapi dalam kita agama Islam, hidup di alam dunia cuma sekali.
Tidak ada hukum karma. Yang ada hukum sebab dan akibat. Kalau main api, kebakar. Kalau main air, basah. Nah, itu yang ada sebab dan akibat. Biasanya kalau habis mendung, hujan. Tapi tidak selalu mendung itu hujan. Makanya ada istilah di kita mengatakan, mendung tidak berarti hujan. Selalu ada sebab dan akibat. Misalnya, manusia merusak dunia. Apa yang diakibatnya? Dunia rusak. Anda silakan lihat surat Ar-Rum 41. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dhaharal fasadu fil bahri wal bari bima kasabat aydin nas." Telah kelihatan kerusakan di alam dunia. Kerusakan di daratan, kerusakan di lautan akibat perbuatan manusia. Kenapa abrasi laut? Karena nggak ditanapin bakau. Kenapa bakaunya diambilin tapi tidak ditanamin lagi? Nah, kenapa kita banjir? Karena gunung hutannya diambilin tapi nggak ditanamin lagi. Tuh, padahal Allah tidak suka dengan orang yang merusak. Karena Islam itu agama yang seimbang. Anda lihat di dalam Al-Qasas 77. Wabtagi fima ataqallahu daral akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Wa asin kama asanallahu ilaik. Wala tabjil fasada fil ar. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Tuntutlah oleh kalian apa yang ajarkan tentang akhirat. Tapi jangan lupakan urusan dunia. Berbuat baik kepada orang lain. Sebagaimana Allah berbuat baik kepada kalian. Jangan merusak bumi. Allah tidak suka dengan orang merusak. Islam itu seimbang. Kata Allah, tuntutlah apa yang ajarkan tentang akhirat. Tapi jangan lupa urusan dunia. Artinya apa? Tuntut buat akhirat kewajiban. Tuntut, tapi dunia jangan dilupakan. Artinya wajib cenderung menyiapkan buat akhirat daripada ngurusin dunia. Kenapa? Dunia ini sementara. Kita tahu pasti akan ditinggalkan. Bukankah setiap saat mendengar kabar si anu meninggal, tetangga meninggal, teman meninggal, saudara meninggal, orang tua meninggal. Kita yakin kita akan mati. Kita yakin dunia akan kita tinggalkan. Makanya kata Allah, tuntutlah apa yang ajarkan tentang akhirat. Tapi jangan lupa urusan dunia. Artinya menuntut buat akhirat yang paling banyak. Tapi jangan lupa urusan dunia. Kenapa? Buat akhirat. Sebabnya dari dunia. Akibatnya di akhirat. Addunya maz'atul akhirat. Dunia ladang persena kehidupan akhirat. Dunia baik, akhirat baik. Dunia buruk, akhirat buruk. Maka kualitas kehidupan di alam akhirat tergantung kualitas kehidupan di alam dunia. Kita yakin akan mati? Yakin nggak? Ya. Tapi kenapa ngejar-ngejar dunia? Apa sungsang sumba? Rumah udah bagus, bongkar lagi, perbaiki lagi. Mobil udah baru, beli lagi yang baru. Kenapa nggak buat ibadah? Harta bukan dimakan buat kita. Berbagi dengan orang lain. Itu kan buat akhirat kita. Jangan dihabisin di dunia sekarang. Yang kita makan di dunia, yang kita pakai di dunia buat kebutuhan kita. Itu hanya hilang. Dimakan masa, dimakan zaman. Tapi yang kita tabungkan buat kebutuhan orang lain. Yang membutuhkan, itu BTA kita. Bang, tabungan akhirat. Makanya kata Allah, tuntutlah apa yang ajarkan tentang akhirat. Tapi kalian jangan lupa urusan dunia. Dunia mas sekedarnya aja. Sekaya-kayanya orang aja selembar. Kudungan selembar. Sekaya-kayanya orang makan sepiring. Sekaya-kayanya orang walaupun rumahnya puluhan biji. Tidur mas selapak badan doang. Betul apa betul? Sampai si serakah amat dengan dunia aneh. Korupsi sampai miliaran sampai triliunan. Masya Allah. Luar biasa. Berbuat baiklah kalian kepada orang lain. Sebagaimana Allah berbuat baik kepada kalian. Kita hitung-hitung. Berapa banyak sih ibadah kita kepada Allah. Tapi Allah begitu baik kepada kita. Mata bisa melihat, telinga bisa mendengar. Mulut bisa bicara. Tangan bisa bergerak. Kaki bisa melangkah. Pencernaan makanan lancar. Apa yang kurang? Syukurnya yang kurang. Makanya Allah menekankan, berbuat baiklah kalian kepada orang lain. Sebagaimana karena aku telah berbuat baik kepada kalian. Apa yang keempat? Jangan merusak bumi. Allah tidak suka dengan orang merusak. Saat ini di negara kita, khususnya di kota-kota besar,
banyak orang mengatasnamakan pembangunan, mengatasnamakan perbaikan kota, tapi justru mereka merusak ekosistem alam dunia. Bukankah para ahli mengatakan bumi itu kalau pengen aman tidak banjir, 2/3 itu ngablak ke permukaan langit buat serapan air, sepertiga untuk semen. Kenyataan boro-boro 2/3, 1/10 aja tidak. Bukankah itu merusak bumi? Wala tabgil fasada fil ardh. Makanya bagaimana sebab akibat yang Allah ajarkan kepada kita? Anda silahkan lihat surat Ibrahim ayat 7. Lain syakartum lazidannakum wa lain kafartum inna Allaha bilasyadid. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, aku lipat gandakan nikmat karunia yang diberikan kepada kalian. Siapa yang kufur dengan nikmat Allah, nauzubillah, azabku sangat pedih. Bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah saya sehat. Pakai kesehatan tubuh ini buat ibadah kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah saya punya mata. Pakai mata ini untuk membaca ayat Allah yang tersurat dalam Al-Quran, yang tersirat di alam dunia. Ini namanya sebab akibat. Sebab saya bersyukur dengan nikmat Allah, dipakai jalannya Allah ridho. Cuman sedikit yang bersyukur. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall wa ulaika humul ghafilun. Al-A'raf 1:19. Telah aku jadikan bahan bakar api neraka terdiri dari jin dan manusia. Jin dan manusia yang bagaimanakah yang oleh Allah jadikan bahan bakar api neraka? Mereka punya hati, tapi hati yang bisa berpikir tidak pernah memikirkan kekuasaan Allah. Mereka punya mata, tapi mata yang bisa melihat tidak dipakai melihat ayat Allah dalam Al-Quran maupun ayat di alam dunia. Mereka diberikan telinga yang bisa mendengar, tapi telinga yang bisa mendengar tidak dipakai mendengar ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am. Mereka sama dengan binatang ternak, bahkan lebih hina dari binatang ternak. Mereka orang yang merugi. Biar tidak merugi, yuk pikirkan sebab akibat. Jangan sampai kita melakukan yang melanggar aturan Allah. Jangan sampai meninggalkan perintah Allah. Insya Allah sebab akibat akan tetap kita pegang. Karena kita tahu penyebabnya apa, akibatnya apa. Insya Allah. Iya, baik itu dia. Tausiah Mama untuk tema kita di pagi hari ini tentang hukum sebab akibat. Setelah ini giliran ibu-ibu untuk bertanya, namun kita harus break sebentar dan kembali lagi di sini di Mama dan A. Yang ngaji Yasin, tahlil, rawi, arisan, seragam. Iya apa itu? Insya Allah.